Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Tentunya senang sekali Jurnal 9 Petang kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya Sofia Aryadi. Pemirsa, pada edisi kali ini kita akan membahas seputar tentang pencegahan perkawinan anak. Yang mana di sini juga sudah ada beberapa narasumber yang hadir. Namun sebelumnya pemirsa, seperti yang pemirsa ketahui bersama bahwa pencegahan atau pernikahan dini pada kali ini yang mana ini juga memberikan dampak atau efek negatif yang luar biasa kepada anak-anak. Dan tentunya di sini saya juga sudah membawa pakar-pakarnya. Yang mana di sini di sebelah saya atau di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Muhammad Zubedi Koteng yang mana selaku staf UNICEF Indonesia atau yang biasa disapa dengan Pak Edi. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya ada di tengah-tengah yang paling cantik narasumber saya di sini ada Mbak Aulia Izan Nailur Rohim yang mana dari Ketua Forum Anak Jawa Timur. Kemudian di paling ujung tidak kalah tampan juga dari Pak Edi ya. Di sini sudah ada Bapak Ari Rukmantara yakni Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa. Jadi untuk pemirsa di rumah, supaya lebih lengkapnya lagi, pemirsa bisa menyaksikan, bisa bersama-sama kita akan membahas seputar tentang pencegahan pernikahan dini. Untuk itu pemirsa, dalam kali ini kita akan membahas seputar tentang kira-kira dampak negatif dari pernikahan dini ini seperti apa? Apakah akan ada sisi positifnya atau hanya semuanya dampaknya negatif? Kita akan bertanya terlebih dahulu kepada salah satu narasumber kami, Pak Edi ya, selaku staf UNICEF Indonesia. Sebelumnya apa kabar Pak Edi? Baik, Alhamdulillah baik ya, sehat ya Pak Edi ya. Alhamdulillah Cerah juga, ceria juga pada hari ini. Insyaallah. Tapi sedikit pusing kayaknya Pak Edi ya, untuk memikirkan pencegahan pernikahan dini ini. Ya. Oke, baik. Tapi Pak Edi sebelumnya, menurut Pak Edi sendiri, pernikahan dini ini sebenarnya memiliki sisi negatif secara keseluruhan atau ada sisi positif ya Pak Edi? Memang kalau dilihat dari perbandingan antara sisi manfaat sama mudarat, dari berbagai kajian-kajian yang ada yang kami lakukan selama ini memang lebih banyak mudaratnya. Mudaratnya ya. Okay. Terutama terhadap kehidupan anak itu sendiri, bahwa kesehatannya bisa terganggu, mengalami persoalan kesehatan sepanjang hidupnya. Kemudian juga dari beban mental, bisa juga mempengaruhi pemenuhan hak-haknya dia. Karena hak anak-anak harusnya dipenuhi haknya dia berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Indonesia. Lalu kemudian juga dari sisi sosial juga banyak, karena nanti kemudian juga dia akan melahirkan generasi yang kualitasnya rendah, entah itu stunting, entah itu nanti juga miskin, segala macam. Tapi kemudian juga ada persoalan sosial lainnya, termasuk mungkin nanti ada persoalan eksploitasi di situ. Dan itu banyak terjadi ketika anak-anak dinikahkan. Kita menyebutkan perkawinan anak, jadi bukan hanya perkawinan dini. Oke, baik, perkawinan anak ya. Istilahnya. Jadi memang anak-anak yang di bawah umur atau masih belasan, seperti itu. Berdasarkan undang-undang, anak-anak adalah di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun. Oke, baik. Tadi Pak Edi juga sudah menyampaikan pemirsa bahwa tidak hanya kesehatan mental saja, tapi juga nantinya akan mendampak di kemiskinan, kemudian stunting, penyakit ya, dan juga tentunya mungkin finansial juga ini ya, juga berpengaruh ya seperti itu ya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ari, Kak Ari ya. Oke, Kak Ari. Supaya lebih mudah Kak Ari ya. Oke, baik. Kak Ari ini selaku Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa. Nah, di sini kita menyinggung sedikit tentang stunting Kak Ari ya. Menurut Kak Ari sendiri, karena kan kalau perkawinan anak itu kan otomatis masih belasan ya umurnya. Kalau secara medis pun juga mungkin kesehatan reproduksinya juga masih belum mumpuni. Kira-kira pentingnya stunting itu seperti apa sih Kak Ari? Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali. Saya ingin jelaskan gambaran global dulu ya. Boleh, silakan Kak Ari. Jadi Indonesia pasti nggak lupa dong, kita negara 4 terbesar di dunia, warga negara dunia.
di dunia ini ada 2 miliar anak-anak yang sedang bermain riang gembira. Sayangnya sekitar 20 jutaan anak tidak gembira. Karena mereka dipaksa menikah, kawin di bawah usia di seluruh dunia. Dan sebagian dari 20 juta itu ada sekitar 1 jutaan di Indonesia. Ya, itu tidak sedikit ya 1 juta itu. 1 juta itu kalau semua lulus SMA, semua masuk ke perguruan tinggi, semua jadi caleg aja ya, gitu. Perlu 5 kali pemilu untuk memilih 1 juta itu kan, gitu ya. Jadi potensi jadi 1 juta anak ya, 20 juta anak di dunia, dan ini mengganggu populasi atau potensi populasi anak sedunia. Jadi itu harus diselesaikan. Salah satunya oleh negara-negara besar. Jadi kita harus melihat bobot kita ya. Jadi kalau punya ada masalah dunia yang harus menyelesaikan ya yang besar-besar dulu dong. Ya kan? India, China, Amerika, Indonesia. Ya, jangan kita berharap ke negara-negara kecil yang menyelesaikan masalah dunia. Jadi kita punya kewajiban. Kewajiban itu dicatat di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan misalnya SDGs. Yang paling besar lagi, yang paling kita agung-agungkan bersama anak-anak adalah Konvensi Hak Anak. Itu perjanjian seluruh dunia sejak 1989 bahwa kita harus menyejahterakan anak-anak, gitu ya. Jadi janji kita. Nah, yang kedua adalah dalam memenuhi janji kita menyejahterakan anak-anak ini jangan lupa ada siklus. Siklus menyejahterakan anak. Bahkan kalau untuk remaja putri itu mungkin ketika haid pertama, itu harus sudah berjanji ingin menyejahterakan anaknya, karena itu adalah tanda-tanda pertama akan punya anak, gitu ya. Walaupun di umur belasan tahun, gitu ya. Jadi untuk siklus itu harus didukung oleh 2 hal. Satu, negara misalnya. Negara menjamin bahwa walaupun punya menstruasi tetap bisa sekolah. Ya kan? Terus fasilitas sekolahnya bagus. Jadi menstruasi tidak mengganggu konsentrasi fokus ke sekolah. Lalu negara juga mempromosikan yang namanya menstrual hygiene management. Ya, jadi salah satu intervensi dari kebersihan lingkungan ya, water sanitation and hygiene. Itu siklus. Terus setelah itu putri-putri yang sudah menstruasi tersebut dipastikan kesehatannya tetap prima. Ada pemberian gizi, ya, vitamin tambahan, tablet tambah darah, pil cantik katanya kalau di beberapa daerah ya. Itu untuk memastikan tadi tidak anemia ya. Karena kalau anemia, angka kematian ibu dan angka kematian anaknya juga bertambah, tambah tinggi. Meningkat ya. Meningkat. Jadi kebanyakan pendarahan kan kalau meninggal ya. Sayangnya pahlawan kita yang baru kita saja rayakan harinya 21 April kemarin ya, meninggal itu karena pendarahan. Melahirkan anaknya kan. Kita bayangkan kalau Ibu Kartini masih ada waktu, kita punya buku yang lebih banyak lagi dari Ibu Kartini ini kan pastinya. Jadi siklus itu harus dipahami, sehingga kita harus menjaga siklus supaya sampai lulus SMA, masuk ke perguruan tinggi misalnya, sampai siap menjadi pengasuh yang baik, menjadi orang tua yang sehat, dan orang tua yang berpengetahuan yang banyak. Ya. Oleh karena itu, maka perkawinan anak ini tidak satu pun berkontribusi terhadap siklus yang positif tadi. Itu tidak ada satupun perkawinan anak yang bisa. Berarti semuanya dibilang negatif. Iya, betul. Baik. Jadi tidak berkontribusi terhadap pengasuhan yang bagus. 70% diantaranya cerai. Ya. Lalu mungkin sebagian besar malah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, berujung ke tindakan hukum atau minimal masalah rumah tangga sendiri ya. Terus berikutnya masalah kesehatan. Ya, si anak, ayah, ibu dan anaknya sama-sama tidak sehat, tidak prima. Gitu. Jadi siklus ini harus di stop. Kita sebutnya siklus keburukan ini ya. Negative cycle ini harus dipotong dengan cara meniadakan perkawinan anak, gitu. Oke, baik. Pembahasan secara global ya bahasanya, tapi ternyata panjang sekali. Oke, baik. Karena memang setahu saya, seperti yang saya pelajari sebelumnya, bahwa menikah itu tidak hanya ujuk-ujuk kita mengurus surat ini, tidak langsung ke KUA mendaftarkan atau bagaimanapun itu, tapi memang ada jarak sebelum menikah, yaitu
memeriksa atau cek kesehatan terlebih dahulu, seperti itu ya. Betul. Nah, mungkin ini juga berhubungan dengan pernikahan dini. Apakah sejauh ini, Pak Edi? Saya balik lagi ke Pak Edi nih ya. Mbak Iza dengerin dulu gitu ya. Oke, baik. Untuk ke Pak Edi sendiri, apakah sejauh ini Pak Edi untuk perkawinan anak dengan adanya cek kesehatan tersebut dilakukan atau tidak dilakukan, Pak Edi? Seharusnya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Ari, harusnya dia bisa melalui tahapan tersebut untuk mempersiapkan diri, termasuk kesehatan, entah itu kesehatan fisik, kesehatan mental, harusnya dipersiapkan lebih dulu. Tapi kalau pernikahan anak, biasanya hal itu diabaikan. Jadi sehingga menimbulkan dampak yang negatif terhadap kualitas hidup dia. Oke, baik. Itu yang titik temunya di situ. Oke, berarti memang dengan adanya perkawinan anak ini cek kesehatan pun juga tidak menjadi ini ya kewajiban atau suatu ini kalau kita sholat kan harus ada niat dulu nih. Nah, menikah itu berarti memang mereka buru-buru langsung pengen nikah gitu Pak Edi ya. Oke, baik. Tanpa persiapan, tanpa melihat masa depannya yang bagaimana untuk dilalui melalui sebuah perkawinan ini. Oke, baik. Baik pemirsa, itu tadi seputar masih kita membahas sedikit tentang perkawinan anak. Nanti kita akan bahas secara lebih detail lagi bersama dengan ketiga narasumber kami. Jadi untuk pemirsa di rumah, tetap bersama kami di Jurnal 9 Petang.